Hai, kembali lagi dengan aku Lukas Diratia di acara vlog. Dan kita ini akan bahas sesuatu hal yang menarik buat kalian semua. Jika kalian semua mungkin bingung gimana sih cara ngemotovlog, yang pertama kalian tuh harus punya namanya sport camera. Tapi kalau kalian punya SLR juga bisa sih. Tapi aku nggak bisa jelasin gimana cara masang SLR ke helm. Jadi aku saranin pakai sport camera aja. Sport kamera di sini nggak selalu harus Xiaomi. Ada banyak merek-merek sport kamera di Indonesia, yaitu adalah Mito, Ecicam, Bepro, dan GoPro. Kita bahas di sini tuh yang pertama dulu ya, yang tanpa audio input. Ini sebenarnya Xiaomi pertama aku beli ini, dia tanpa audio input. Jadi dia nggak punya yang namanya, kalau di GoPro tuh ada yang namanya mini USB untuk audio inputnya. Jadi antara jack female 3,5 mm ke mic ini itu ada, tapi di Y nggak ada, dan aku harus ngakalin sendiri. Itu nanti aku akan bahas. Dan kita yang bahas di sini, loh gimana caranya kok kalau audio inputnya nggak ada. Maka dari itu kita harus memisahkan recording antara gambar dengan suara. Oke, suara di sini aku mempunyai input. Oh, jacknya sebelumnya di sini udah pindah ya. Oh, aku mempunyai cara sendiri sebenarnya ya. Mungkin cara ini banyak dipakai teman-teman motovlog juga. Kita pakai yang namanya recording di dalam handphone. Ya, ini recordingnya. Ya, pada umumnya handphone semua punya sih. Aku kalau mic-nya ini pakai dari Jaknot. Nanti aku kasih di deskripsi. Hasilnya nggak terlalu bagus sih. Kalau lo pengen yang bagus ya beli yang agak mahal. Ini harga cuma 12.000. Oke, skip. Jadi kita harus ngerekam. Oke, kita coba ngerekam. Oke. Halo, kembali lagi dengan aku Lukas Diratia. Oke, kita namain. Oke. Halo, kembali lagi dengan aku Lukas Diratia. Oke, jadi gitu aja. Jadi intinya kita ngerekam sama. Ini misalkan ngerekam dulu, nggak masalah. Kita lagi pencet di sini, tik baru ngerekam. Nanti dalam tahap editing, yaitu akan aku bahas di lain sesi. Tahap editing kita timpa antara suara MP3 yang berekstensi MP3 itu, kita timpa di file jadi yang dari Y ini. Jadi aku sekarang nggak pakai yang namanya recorder eksternal. Aku pakai yang namanya langsung audio input. Ini udah aku bahas di vlog sebelumnya. Pada umumnya audio input ini langsung ngomong-ngomong gitu, rekam langsung jadi. Ya begitu doang. Dan itu teknisnya untuk hal perekaman. Waduh, vlognya lama amat jadian. Kita bahas yang kedua, penempatan kamera. Penempatan kamera di sini aku pakai case udah gua oprek sendiri. Jadi aku pakai case yang murah banget. Ini aku belinya semuanya ada di jakartanotebook.com. Oh ya, kalian juga bisa pakai yang namanya underwater. Tapi kalau yang punya aku ini nggak nggak berlaku. Karena apa? What the hell, man? Lepas, man. Ini saking lamanya ndak aku pakai, lepas ya. Ini nggak dah dipakai karena aku nggak suka pakai underwater. Ntar kalau misalkan aku riding di kedinginan, di panas langsung kedinginan, ntar nanti ngembun di sininya. Nah itu skip. Jadi kalian bisa pakai underwater juga. Ya itu suka-suka aja sih. Kalau aku mana tadi baru rusak. Kalau aku lebih suka pakai ini, case underwater. Ini kok case underwater, case plastik. Jika kalian mau view yang dari kiri atau dari kanan, kalian harus punya yang namanya J-hook dan teman-teman. Enggak, J-hook dan L apa ya namanya, lupa kok. Istilahnya extension buat tambahin panjang gitu. Jadi teknisnya gini, ini dilepas dulu. Dan kita tempelin ini di slot
slotnya udah aku pasang di helm. Slot itu misalkan untuk penempatan helm dari kanan gini tadi. Oke, ya kurang lebih seperti itu. Jadi ini bakalannya kita dapat view dari kanan atau mungkin dari kiri. Jadi tinggal dibalik kanan. Itu untuk penempatan ya. Jadi kalau kalian juga ingin ada satu tempat untuk nyepitin, istilahnya bahasanya nyepitin atau gimana ya, nyelipin ini ke helm, itu juga bisa. Jadi kalau simpelnya aku dulu pakai kayak gini. Jika kalian punya yaitu tempat untuk nyelipin itu, kalian juga bisa pakai ini. Ini namanya clip on ya, clip on. Yap, like this. Jadi ini menghadap ke depan dan ini diselipin di misalkan kaca, atau kalau kaca enggak ya, ada misalkan di atas tuh ada sisa, ada dikit, itu diselipin di situ. Biasanya aku itu. Oke. Dan soal memori dan baterai, aku pakai memori yang 32 GB karena itu UI banget buat ngerekam, mungkin paling 8 jaman lah, tergantung baterainya juga. Dan ngomongin soal baterai, aku di sini pakai ini baterainya satu baterai ori yang ini ya kelihatannya. Ini baterai ori dan ini yang sebenarnya ori enggaknya tuh sama aja ya bagi aku sama aja. Ini sisihkan dulu. Aku pakai adaptor USB dual charger. Misalkan 30 menit pertama aku ngerekam dan ternyata kurang, aku ganti dengan yang baru gitu ya. Sebenarnya simpel aja. Jadi buat kalian yang mungkin bingung soal gimana sih caranya nge-motovlog, apa aja yang disiapin, sebenarnya nggak terlalu banyak ya. Ya ini tool-tool yang aku udah beli dan mungkin ada yang nggak kepake, ada mungkin yang kepake. Jadi kalian juga bisa istilahnya custom sendiri kamera Anda di rumah, di spot kamera. Dan jika ada yang mau ditanyain, silahkan komentar atau tanya di sosial network gua, dan semoga kalian terbantu dengan ini. Oke, sekian dari aku, Lukas Gratia. Thanks for watching us and bye bye. Yeah, peace.